Mari kita mulai dengan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang baru yang telah Kau berikan. Terima kasih karena aku beserta keluargaku bisa terus merasakan kasih dan anugerah-Mu di setiap harinya. Terima kasih juga karena Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, menyembah, dan memuji-Mu bersama-sama di kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Berikan hati, pikiran, mata, dan telinga yang fokus kepada Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik Excel Kids. Bertemu kembali dalam ibadah online GPI Sidang Paulus. Semoga adik-adik sekeluarga selalu bersukacita dalam Tuhan Yesus ya. Tidak terasa kita sudah kembali di hari Minggu, hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Tuhan kita yang hidup dari belenggu dosa. Let's go, mari kita memuji dan menyembah Dia. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ayo siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik Excel Kids, masih ingat janji kakak di minggu kemarin? Yap, kakak berjanji untuk memberitahukan cara ampuh melatih iman kita untuk terus-menerus merasakan kasih Tuhan. Tapi sebelum itu,
Apakah kita tahu sebesar dan seberapa kuasa kasih Tuhan? Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik Excel Kids, dari cerita di atas kita bisa lihat berapa besar kuasa Tuhan. Dia mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita. Dia Tuhan yang rela turun ke dunia dan sama menjadi manusia. Adik-adik pernah pikirkan gak ya? Apabila Tuhan gak turun ke dunia, apakah kita sanggup menerima cambukan? Apakah kita sanggup menerima penyaliban? Sungguh Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang ambil alih semua itu untuk kita. Tuhan kita Tuhan yang keren kan? Sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan iman kita untuk menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di hidup kita? Nah, yuk
kita melatih iman kita dalam sehari-hari kita? Caranya gampang kok. Pertama adalah setiap perasaan kita cerita atau berdoa sama Tuhan. Mau kalian sedih, atau bahagia, atau bingung. Nah, apapun yang kalian hadapi dalam hidup, contohnya bingung mau bermain di rumah apa ke sekolah minggu, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Mau jadi dokter atau polisi, tanyalah Tuhan Yesus. Marah, berdoalah sama Tuhan. Mulai iri dengan barang teman kita lebih bagus, nah berdoalah dan bilang kepada Tuhan, tolong saya Tuhan, saya nggak mau iri. Jadi, apapun yang kita hadapi, kita berdoa. Berbicaralah sama Tuhan, nanti ada dorongan roh Tuhan yang akan memberi jawaban yang terbaik. Kedua adalah kita taat kepada Roh Kudus yang memerintahkan kita harus seperti apa dan melakukan apa. Taat itu artinya menurut. Nah, pertanyaan kita berikutnya, apa sih yang harus kita turuti untuk taat kepada Tuhan? Jawabannya adalah firman-Nya. Jadi, kita harus rajin membaca firman Tuhan untuk tahu perintah-perintah dalam firman-Nya dan menghidupinya dengan ketaatan. Jadi adik-adik, semua dimulai dari percaya sepenuhnya dengan menceritakan segala sesuatu yang kita alami melalui doa kepada Tuhan. Dan kalian akan membentuk iman kalian dengan taat kepada apapun perintah dari firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, iman tanpa perbuatan adalah mati atau tidak berguna. Sekian kebaktian kebangkitan online Excel Kids minggu ini. Jangan lupa, minggu depan kita akan belajar hal baru mengenai kabar baik tentang Tuhan Yesus. So, sampai minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih di hari kebangkitan-Mu. Aku boleh belajar mengenai kasih Tuhan yang sudah menebus dosaku dan belajar supaya imanku terus-menerus penuh akan kasih-Mu. Ajar aku untuk rajin berdoa dan taat kepada firman-Mu dengan membaca firman Tuhan setiap harinya. Aku serahkan hidupku hanya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.